Ya, halo semua. Saya membuat rekaman ini karena saya memutuskan bahwa kita akan um, melakukan kelas secara asinkronus ya. Saya akan memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang saya sudah berikan di Moodle kepada teman-teman dan teman-teman bisa menyimaknya lewat rekaman video ini ya. Um, Ya, kita sudah sampai pada percobaan yang ketujuh, teman-teman ya. Di dalam praktikum biokimia kita, percobaan yang ketujuh kita saat ini adalah tentang uji kolesterol ya. Nah, kita akan bersama-sama melihat pengujian kolesterol itu seperti apa dan sifatnya ini pengujian yang kualitatif ya. Jadi kita hanya akan melihat perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi, ada perubahan-perubahan warna yang terjadi saat bahan kimia tertentu dicampurkan dengan bahan yang mungkin mengandung kolesterol ya. Jadi sekali lagi kita akan melakukan pengujian mengenai kolesterol ya, dan juga nanti ada tambahan video ya yang sudah juga saya berikan di Moodle untuk kita sekalian menambah pemahaman kita mengenai low density lipoprotein dan high density lipoprotein ya teman-teman. Oke ya, saya langsung akan share screen kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Sebentar ya, saya ke screen ya. Oke, saya ke Moodle ya. Sebentar. Oke. Jadi kita bisa lihat di Moodle ya. Ini Moodle. Saya sudah berikan beberapa video ya. Ada 3 video yang kita akan sama-sama tonton. Dua video untuk pengujian identifikasi kolesterol secara kualitatif dan satu video mengenai low density lipoprotein dan high density lipoprotein ya. Juga sudah ada pretest posttest yang akan teman-teman kerjakan bersama-sama dan juga ada materi ya, materi teori tentang kolesterol dan lipoprotein ya. Saya pertama akan menjelaskan mengenai teori ini ya, dasar teori mengenai kolesterol dan lipoprotein. Oke ya, kita coba download ya. Saya download untuk kita sekalian. Saya buka lagi filenya ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai dasar teori ini ya. Nanti setelah saya jelaskan mengenai dasar teori ini, teman-teman bisa pause dulu video penjelasan saya, lalu teman-teman bisa melanjutkan untuk menjawab pretest dulu ya. Nanti setelah selesai pretest, teman-teman bisa melanjutkan lagi mendengarkan penjelasan saya mengenai isi video yang saya berikan ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar teori ini, karena dasar teori ini akan digunakan untuk teman-teman menjawab pretest ya. Jadi sekali lagi kita pada saat ini percobaan yang ketujuh uji kolesterol ya. Ya ini teman-teman. Oke ya. Kita mengetahui mengenai kolesterol ya. Jadi kolesterol ini struktur molekul dari kolesterol ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini ya dengan lebih jelas. Saya perbesar gambarnya. Ini struktur molekul kolesterol. Nah, kolesterol ini bisa diproduksi di dalam tubuh kita ya, manusia. Ya kalau dari bahan bakunya itu adalah asetil koenzim A ya. Asetil koenzim A itu akan digunakan dan diproduksi khususnya di dalam organ hati ya. Liver itu akan memproduksi kolesterol ya. Dan kolesterol ini kemudian bisa disimpan ya, biasanya di jaringan adiposa ya. Nah, kolesterol ini ya kita sebut termasuk senyawa sterol ya. Senyawa sterol itu punya karakter adanya cincin 6, 3 buah ini ya. Cincin 6 dan 1 buah cincin 5 ya. Jadi karakter sterol ya. Kelompok yang besar dari itu adalah lebih steroid ya. Jadi itu senyawa yang sangat luas, baik itu yang dimiliki oleh manusia, hewan, tanaman, dan juga alga dan bakteri ya. Nah, itu sangat luas ya senyawa golongan steroid ya. Nah, yang jelas dia punya ciri-ciri itu ya, punya karakter dan kolesterol ini tidak larut di dalam air ya, atau sangat kecil larut di dalam air ya. Tetapi kolesterol ini bisa larut di dalam darah karena memang di dalam darah itu ada lipoprotein ya.
Nah, lipoprotein itu nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa ya. Nah, lipoprotein itu kemudian bisa berinteraksi dengan kolesterol ya, dan kolesterol itu nanti bisa terikat di membran dari lipoprotein atau juga bisa nanti tersimpan di dalam lipoproteinnya. Lipoprotein itu bentuknya seperti bola begitu ya. Dan ada bagian proteinnya, ada bagian fosfolipidnya, dan juga di dalam lipoprotein itu juga ada tersimpan molekul seperti kolesterol, molekul seperti kolesterol ester ya, molekul juga seperti triacylglycerol, seperti trigliserida ya, seperti digliserida atau seperti monogliserida ya. Itu adalah molekul-molekul yang sifatnya nonpolar ya, susah berinteraksi dengan air, tetapi kemudian tersimpan di dalam lipoprotein ini untuk nanti ditransportkan atau dibawa ke seluruh tubuh ya oleh darah begitu ya, dan nanti akan diserap sesuai dengan kebutuhan dari setiap sel-sel di dalam tubuh kita. Sekali lagi kita harus ingat bahwa ya kolesterol ya itu sifatnya nonpolar ya, dan juga ada triacylglycerol itu juga sama-sama nonpolar, dan kolesterol dan triacylglycerol ini punya fungsinya masing-masing. Kalau seperti triacylglycerol itu bisa digunakan sebagai sumber energi ya, jadi dapat disimpan di dalam jaringan adiposa, nanti kemudian akan dihidrolisis untuk menjadi asam lemak ya, nanti asam lemaknya bisa diuraikan untuk menghasilkan lebih banyak energi ya. Kolesterol sendiri nanti akan kita lihat sama-sama fungsi biologisnya, kurang lebih nanti kita akan lihat 4 fungsi biologis dari kolesterol ya. Nah, oke. Nah, kemudian mengenai lipoprotein ya, lipoprotein sendiri nanti dapat dibagi di dalam 6 bentuk ya, yang disesuaikan dengan densitasnya ya, densitasnya atau kerapatannya di dalam gram per mililiter ya. Densitasnya ini kemudian nanti bisa kita pisahkan ya, artinya bisa kita jadi berdasarkan densitasnya ini lipoprotein itu bisa kita pisahkan dengan yang kita sebut sebagai ultrasentrifugasi. Itu adalah metode pemisahan lipoprotein ya. Jadi nanti bisa disentrifus dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga nanti karena ukurannya berbeda, densitasnya berbeda, maka lipoprotein itu nanti dapat dipisah-pisah. Ya, ada 6 bentuk ya. Yang pertama itu adalah chylomicron, itu yang paling besar ukurannya, chylomicron. Kemudian yang sedikit lebih kecil adalah very low density lipoprotein. Ya. Kemudian yang sedikit lebih kecil lagi itu adalah intermediate density lipoprotein, ya, IDL. Kemudian sedikit lagi lebih kecil adalah low density lipoprotein, ya. Kemudian sedikit lagi lebih kecil ya, kita sebut high density lipoprotein, dan yang paling kecil itu adalah very high density lipoprotein, ya, FHDL ya. Nah, jadi semakin besar densitasnya, maka kemudian kita akan dapatkan semakin kecil ukuran dari lipoprotein tersebut ya. Densitasnya semakin besar, maka semakin kecil ukurannya. Ya. Jadi chylomicron punya densitas yang paling kecil, tetapi ukuran dari chylomicron itu yang paling besar. Ya. Kita akan coba sama-sama lihat mengenai lipoprotein ini ya. Nah, ini saya ambil contoh, ada perbedaan antara very low density lipoprotein dan low density lipoprotein ya. Ini gambarannya di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, ini very low density lipoprotein itu ukurannya lebih besar, tapi densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan low density lipoprotein. Dan kita lihat di sini, ini ada bagian luar ya. Kita akan lihat bagian luar. Kita coba cek gambar yang lain supaya mungkin kita bisa lebih jelas terlihatnya. Oke, ini ya. Ini ya lipoprotein. Lipoprotein ini karakternya dari chylomicron sampai ke very high density lipoprotein itu sama ya. Bentuknya itu ada bentuk bulat seperti ini ya. Kemudian juga ada proteinnya ya, yang kita sebut apoprotein. Kemudian juga ada free kolesterol di sini ya, yang memang ada juga di membrannya. Ini membran fosfolipid, ini membran single layer ya, fosfolipid. Kemudian di dalam sini juga ada triacylglycerol ya, atau trigliserida itu. Ada juga digliserida, ada juga monogliserida. Dan juga ada ini di dalam sini ada kolesterol ester. Nah, ini semua beredar di dalam tubuh ya.
dari sistem pencernaan ya sampai sistem darah kita ya, peredaran darah kita, sehingga nanti apa namanya, kolesterol dan triacylglycerol itu dapat dibawa ke seluruh tubuh ya, dengan bantuan dari lipoprotein ini ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke panduan. Kita lihat kolesterol punya peranan penting ya. Kolesterol punya peranan penting di dalam sistem metabolisme manusia ya. Jadi kolesterol itu dapat digunakan untuk berbagai fungsi ya atau peran di dalam tubuh manusia ya. Nah, ini saya ambil ada 4 contoh ya, ada 4 contoh, yaitu yang pertama, kolesterol itu sebagai komponen dari membran sel. Ya, membran selnya itu akan bisa menjadi lebih kompak ya, lebih kuat, lebih apa namanya, lebih terikat kuat begitu ya, sehingga tidak mudah rusak begitu ya, dengan bantuan kolesterol. Jadi kolesterol itu ada di dalam membran sel. Membran sel sekali lagi adalah terdiri dari phospholipid bilayer, dan karenanya sifatnya adalah nonpolar ya, bagian dalamnya itu nonpolar, maka kolesterol bisa ada di dalam situ ya. Nah, kolesterol itu menstabilkan atau membuatnya jadi kompak, membran selnya jadi kompak begitu ya. Dan khususnya itu pada sel saraf ya, di otak maupun di bagian lain ya yang ada sel sarafnya. Nah, fungsi lain juga dari kolesterol itu adalah sebagai prekursor ya. Prekursor artinya sebagai bahan baku untuk pembuatan hormon steroid ya. Nah, hormon steroid itu kita ketahui seperti progesteron, testosteron, estradiol ya, dan lain-lain. Itulah hormon-hormon yang mempengaruhi apa namanya, pertumbuhan manusia ya, mempengaruhi karakter juga ya, sifat dari manusia, dan apa namanya, misalnya seperti testosteron itu lebih banyak dimiliki oleh laki-laki, progesteron lebih banyak dimiliki oleh perempuan begitu ya. Nah, dan juga masing-masing juga punya fungsi apa namanya, untuk perkembangan apa namanya, seksualitas ya. Dan ya, hormon steroid ini juga ya terlibat di dalam berbagai apa namanya, aktivitas biologis di dalam tubuh juga ya. Nah, kemudian kita lihat ya, mereka hormon-hormon steroid ini dikelompokkan sebagai senyawa steroid ya, karena memang mereka punya karakter yang sangat mirip dengan kolesterol, yaitu masih punya apa namanya, struktur cincin tadi ya. Ada struktur cincin yang kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini ada struktur cincin apa namanya, segi 6 ini ada jumlahnya 3, dan struktur cincin segi 5 ya. Saya ambil contoh, misalkan kalau saya ketik di sini adalah testosteron misalkan ya, testosteron ya, molekul ya, saya tunjukkan image-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini struktur molekul dari testosteron ya, hormon testosteron ini kita bisa lihat ini golongan steroid, jadi masih mempertahankan ini ya, kerangka steroidnya. Jadi ini ada cincin 6 ini 3, dan ada cincin 5 1 ya. Oke, jadi testosteron ini memang disintesis di dalam tubuh dan dibuat dari bahan bakunya itu adalah kolesterol ya. Kolesterol sendiri itu bisa disintesis juga di dalam tubuh, bahan bakunya itu adalah asetil koenzim A ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke panduan. Oke, saya lihat lagi fungsi berikutnya. Nah, fungsi berikutnya dari kolesterol itu adalah untuk sintesis asam-asam empedu ya. Asam-asam empedu itu kandungan utama ya, apa namanya, asam-asam empedu itu kandungan utamanya itu adalah memang cholic acid ya, atau asam kolik. Nah, asam kolik ini memang adalah kita sebut sebagai primary bile ya. Nanti dari asam kolik ini dapat disintesis menjadi beberapa turunan lagi gitu ya. Tapi asam kolik ini sendiri nanti dapat disintesis dari kolesterol ya. Kita akan coba lihat sama-sama reaksinya ya. Kita coba lihat
Oke, ini ya. Nah, ini kita punya kolesterol ya. Sekali lagi, kolesterol ini di dalam hati ya. Nah, kolesterol ini kemudian dapat digunakan untuk sintesis kolik acid ya. Kolik acid ini ya, kolik acid, dan juga ada senodeoksikolik acid ya. Senodeoksikolik acid ini juga sama, ini adalah primary bile acid ya. Ini mereka berdua disintesis di dalam organ hati. Nanti dari kolik acid dan juga senodeoksikolik acid ini dapat disintesis juga beberapa turunan dari kolik acid ya. Misalnya saya ambil contoh di sini, kalau kita lihat beberapa bile acid yang dimiliki oleh manusia itu ada ini ya. Ini semuanya ada 1 2 3 4 5, ada 7 8 ya, ada 8 apa namanya? senyawa bile acid ya, yang memang dimiliki oleh manusia. Saya ambil contoh misalnya adalah ini glycolic acid ya. Ini glycolic acid itu adalah hasil turunan dari kolik acid ya. Kolik acid ini nanti kemudian akan bereaksi dengan asam aminoglisin ya, asam aminoglisin, lalu terbentuklah glycolic acid. Ini ada karakter glisinnya di sini. Oke ya. Dan seterusnya yang lain-lain itu nanti akan juga sama ya, akan bisa bereaksi. Ini semua adalah turunan dari kolik acid ya. Kemudian kita bisa kembali lagi ya, fungsi dari apa namanya asam-asam empedu itu ya adalah untuk membantu penyerapan lemak di dalam tubuh kita, di dalam sistem pencernaan ya. Jadi lipid itu untuk bisa diserap dengan baik memang butuh apa namanya dipecah-pecahkan ya, dipecah-pecahkan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, dipecah-pecahkan menjadi molekul lebih kecil dalam artian memang molekulnya tuh masih utuh, cuman granulanya ya, granula lipidnya tuh jadi lebih kecil. Nah, butuh empedu untuk bisa membuat lipidnya tuh jadi granulanya yang lebih kecil sehingga bisa lebih mudah diserap ya. Jadi nanti lipidnya itu akan diserap, kemudian akan apa namanya diserap dan disimpan di dalam silomikron ya. Nah, silomikronnya itu seperti yang saya sebutkan itu adalah lipoprotein. Lipoprotein ini kemudian ukurannya itu besar ya, yang paling besar, dan kemudian silomikron ini nanti akan keluar dari ya dari sistem penyerapan menuju ke jaringan limfa ya. Baru nanti jaringan limfa keluar ke pembuluh darah untuk masuk ke dalam darah begitu ya. Jadi masuk ke dalam darah setelah dari jaringan limfa begitu ya. Nah, itu yaitu fungsi dari asam empedu ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya fungsi dari kolesterol atau peranan berikutnya dari kolesterol itu adalah sebagai prekursor juga untuk sintesis vitamin D. Ya, prekursor untuk sintesis vitamin D. Nah, vitamin D ini apa namanya bermanfaat dan berfungsi untuk penyerapan, pengikatan dan pelepasan kalsium dan fosfat ya, Ca2+ dan PO4 3- ya. Nah, kalsium dan fosfat ini bagus sekali untuk pembentukan tulang ya. Jadi sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan juga untuk beberapa fungsi-fungsi tertentu di dalam sel ya. Kalsium dan fosfat ini ya. Nah, jadi vitamin D ini sangat esensial, sangat penting ya untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan kita. Untuk bisa menghasilkan tulang yang kuat maka kita butuh vitamin D. Nah, vitamin D ini sesungguhnya di dalam tubuh kita itu bisa disintesis ya. Disintesisnya itu adalah dengan bahan baku kolesterol ya. Nanti kita akan lihat sama-sama kolesterol ini nanti akan dibuat dulu menjadi 7 hidrokolesterol ya, 7 dehidrokolesterol ya. Nanti kemudian 7 dehidrokolesterol itu baru akan diubahkan ya menjadi provitamin D ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi bentuk vitamin D yang aktif itu adalah kita sebut sebagai kalsitriol ya. Kalsitriol itu apa namanya yang memang siap untuk berperan di dalam transfer pengikatan dan pelepasan dari kalsium dan fosfat. Ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana proses sintesis dari vitamin D ya. Ini ya. Pertama kita punya kolesterol, nanti kolesterolnya diubah menjadi 7 dehidrokolesterol ya. Nah, 7 dehidrokolesterol ini nanti berada di bawah kulit, nanti 7 dehidrokolesterol ini akan apa namanya?
dengan bantuan ultraviolet ya, khususnya UVB ya, ultraviolet rays ya, kemudian terjadi fotolisis ya, penguraian dengan cahaya, lalu kemudian ini jadilah kita sebut sebagai sekosterol ya. Nah, sekosterol ini ya nanti akan mengalami penataan ya, kita dapatkan lagi adalah kolekalsiferol ya, atau vitamin D3 ini adalah provitamin D ya, kolekalsiferol ya. Nanti kolekalsiferol ini kemudian juga akan mengalami modifikasi lagi dengan bantuan enzim di organ hati dan juga di otak ya. Enzim itu adalah hidrolase ya. Enzim hidrolase ini akan mengubah kolekalsiferol ya itu menjadi 25 hidroksi vitamin D3 ya. 25 hidroksi vitamin D3. Nanti 25 hidroksi vitamin D3 ini belum aktif. Ya, nanti bisa juga kita ubahkan lagi ya, ada enzim dalam sel ginjal kita dan juga di sel saraf kita ya, untuk mengubah 25 hidroksi vitamin D3 ini menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3 ya. Enzim yang berfungsi tersebut adalah alfa hidroksilase ya. Nah, yang kita sebut sebagai kalsitriol itu adalah yang 1,25 dihidroksi vitamin D3. Nah, ini adalah bentuk aktif ya, bentuk aktif yang memang siap untuk membantu di dalam transport, pengikatan dan pelepasan kalsium dan fosfat di dalam tubuh ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, itu adalah kurang lebih 4 fungsi yang saya mau sama-sama sampaikan kepada kita mengenai kolesterol ini ya. Perannya di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman bisa jawab pretest. Silakan bisa pause dulu lalu jawab pretest karena pretestnya berkaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya ini ya. Nanti setelah teman-teman pretest, teman-teman bisa lanjutkan lagi penjelasan dari saya. Saya akan tetap melanjutkan penjelasan saya ini ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi ke Moodle ya, teman-teman. Kita akan menonton video ya. Kita akan menonton video. Pengujian yang pertama adalah pengujian Lieberman-Burchard ya. Ini adalah pengujian yang sederhana untuk mengidentifikasi adanya kolesterol di dalam sampel ya. Kita lihat videonya. Oke, sebentar saya coba biar suaranya jangan sampai nggak kedengaran ya. Sebentar ya, saya coba. Oke ya. Oke. Oke. Nah, ini kita pertama punya sampel kolesterol. Ini kolesterol kita masukkan di dalam tabung reaksi ya. Oke. Kita lakukan ini kita tambahkan asam asetat anhidrat ya, asam asetat anhidrat. Asetat anhidrat kita tambahkan beberapa tetes. Macam dua warna dunia, ada warna coklat di bawah, ada warna juga biru kehijauan, biru kehijauan. Kalau kelihatan itu jadi hijau sama ini karena pengaruh ini karena ada kolesterol makanya warna jadi seperti ini teman-teman. Oke, itu
Itu video yang pertama itu sifatnya adalah sangat kualitatif, sederhana ya, pengujian Lieberman-Burcher. Nah, pengujian berikutnya masih juga pengujian kualitatif ya. Kita pengujian Salkowski ya. Salkowski. Oke. Sangat sederhana juga pengujian Salkowski ini. So let's do Salkowski experiment, which is specific to cholesterol. So we have cholesterol diluted and dissolved. Ya, kita punya ini lautan kolesterol. Lautan ini kolesterolnya dilautkan juga sama di dalam kloroform ya. Kolesterolnya larut dalam kloroform, kemudian tinggal kita tambahkan H2SO4. Concentrated sulfuric acid. Very dangerous. Ya, kita tambahkan H2SO4. That's around 1 to 2 ml of sulfuric acid to the chloroformic extract of cholesterol. Then test tube like that, not facing my half, not facing my colleagues. To the side, test tube. Lihat, oke. Lihat, warnanya langsung berubah menjadi coklat kemerahan ya. Red. Ya. Oke. Ya. Jadi itu artinya memang di dalam sampel kita itu mengandung kolesterol. Oke ya. Ya, demikian dua pengujian sederhana saja mengenai kolesterol ini ya. Sekarang kita akan lihat video berikutnya lagi ya, adalah mengenai bagaimana peran dari low density lipoprotein LDL dan high density lipoprotein atau HDL di dalam tubuh kita ya. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out, thanks to flawless writing. If you or someone you know has been diagnosed with high cholesterol, it's important to understand what cholesterol is and why it's important to keep it under control. Cholesterol is a fat-like substance made by your liver and also comes from foods you intake that is then packaged into particles called lipoproteins. Your body needs cholesterol to make hormones, vitamin D, and a substance that helps you digest food called bile. Oke ya. Jadi ini kolesterol digunakan untuk hormon tadi saya sebutkan ya, hormon steroid ya. Kemudian untuk vitamin D ya, untuk pengikatan dan transfer kalsium dan fosfat. Demikian juga adalah sintesis bile ya. Kolesterol ini digunakan untuk sintesis asam folik ya. Oke. This video discusses two types of lipoproteins that carry cholesterol, low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, and high-density lipoprotein, or HDL cholesterol, also known as good cholesterol. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. If your body has too much LDL, it can build up in the walls of your arteries. LDL and other substances in your artery wall form a fatty deposit called plaque. Plaque, ya, Over time, plaque can narrow the artery and reduce blood flow. LDL carries cholesterol into the plaque. This is why LDL is called the bad cholesterol. A common place ini kalau terbentuk penyumbatan pembuluh darah seperti ini akibat pembentukan plak lemak ini ya. Akibat dari LDL yang tinggi, maka kemudian kalau aliran darahnya itu kuat, tekanan darah tinggi, maka ini bisa pecah pembuluh darahnya. Kalau pecah pembuluh darah, ya kemudian nanti bisa terblok ya suplai oksigen, suplai nutrisi. Kalau misalnya ke jantung, maka sel-sel otot jantung itu akan mati dan bisa ada serangan jantung ya. Kalau ke otak, maka juga sel-sel saraf bisa mati ya. Akhirnya stroke ya. This plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart. This plaque buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack.
Plaque buildup in other arteries, such as the carotid arteries in your neck, can reduce blood flow to your brain and increase the risk of a stroke. Your liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. HDL helps remove excess cholesterol from your cells, tissues, and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. Oke, If ya. after viewing this, Dia jadi bagaimana peran dari HDL yang bisa menurunkan ya pembentukan plak ya dan kemudian membawa kelebihan-kelebihan lemak atau lipid tadi itu kembali ke organ hati yang memang sesuai dan harusnya disimpan dan kemudian diolah di dalam organ hati, begitu ya. Kalau disimpan di dalam pembuluh darah jelas akan memblok aliran darah dan itu bisa sangat berbahaya. Oke ya, itu video ketiga kita. Jadi kurang lebih sudah 3 video yang kita tonton. Nah, teman-teman, saya harap bisa mendapatkan pemahaman tentang praktikum kita pada saat ini ya. Setelah ini nanti teman-teman bisa mengerjakan post-test ya, dan ya bisa ya mengerjakan post-test dengan baik, dan selanjutnya bisa mengerjakan laporan ya teman-teman ya. Untuk jurnal, teman-teman tidak perlu buat jurnal untuk praktikum kita pada saat ini ya, karena konteksnya kita pembelajaran adalah pembelajaran asinkronus. Jadi nanti teman-teman langsung kelasnya itu langsung dengan model online saya langsung seperti ini ya. Jadi sekali lagi nggak usah buat jurnal ya untuk praktikum kita pada kesempatan percobaan yang ke-7 ini ya. Hanya cukup nanti membuat laporan ya. Tapi ingat juga di dalam laporan itu tetap juga harus ada prosedurnya yang memang harus dibuat. Ya. Oke teman-teman, saya rasa demikian untuk kita pada saat ini. Saya akan berhenti share screen. Oke. Saya akan berdoa ya. Tuhan terima kasih untuk waktu ini. Tuhan tolong kami untuk belajar dengan baik. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati.